Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan Alhamdulillah sudah hadir Dr. Iwan Setiawan MKes SPS yang nanti akan menguraikan secara detail bagi sebagian orang sesuatu yang baru ya terkait dengan Hari Otak Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Tema tadi yang disampaikan saya juga baru tahu loh, Dok. Oh ternyata ada, atau karena saya kurang baca ya. Hari Otak Sedunia. Silakan, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi dalam suasana yang berbahagia. Moga-moga kita senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentunya nikmat iman. Pada kesempatan siang hari ini sebenarnya di temanya itu saya akan menyampaikan gangguan saraf akibat dari diabetes. Tapi kebetulan hari Jumat kemarin tanggal 22 Juli itu ya ditetapkan sebagai Hari Otak Sedunia dengan temanya Brain Health for All ya. Jadi otak sehat untuk semua ya. Jadi kesehatan otak itu penting sekali ya. Jadi kalau kita punya kepala, kita kadang-kadang tidak tahu bahwa di dalam itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya memang bukan sesuatu yang penting. Kalau misalnya ini ada jantung, ada otak, mana yang lebih penting? Semua sama penting. Karena jantung bisa bergerak itu juga karena ada instruksi, ada pengaturan dari otak. Tapi kalau jantungnya tidak berfungsi, aliran darah ke otak tidak lancar, akhirnya otaknya juga loyo. Ya, nanti itu akan sedikit saya singgung juga terkait dengan bagaimana efek diabetes terhadap otak. Nah, di sini saya akan coba mengenalkan, walaupun mungkin kita sudah membawa otak kita sejak lahir ya. Ya, tapi kan kita kadang-kadang suka nggak menyadari kalau otak itu harus kita jaga. Ya namanya itu nikmat, ya nikmat sehat, apalagi kita diberi nikmat otak itu ya mestinya harus kita pelihara, kita jaga. Bagaimana supaya otak kita itu prima? Ya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa otak kita itu hanya dipergunakan oleh manusia hanya sekian persen, mungkin 10%, 5%, belum maksimal. Padahal sebenarnya kalau kita ketahui otak kita itu bekerja ya dari semua bagian otak, mulai dari depan, belakang, kiri, kanan, semua bekerja. Bahkan posisi kita tidur, saat kita tidur pun otak itu bekerja. Coba bayangkan aja kalau misalnya kita bangun tidur, kemudian kita buka mata, kemudian kita berjalan, kita berpikir ini jam berapa, itu semua udah bekerja. Semua bagian otak itu saling terkait. Otak kita yang hanya beratnya sekitar antara 1,2 kilo sampai 1,5, ya mungkin sekitar 2,5% lah ya, 2%, 2,5% dari berat badan kita itu membutuhkan pasokan darah itu sekitar 20% dari bagian yang lain, jadi cukup banyak. Dan itu terdiri dari sekitar 100 miliar sel saraf atau neuron, begitu banyak. Dan sel saraf neuron itu semua bekerja saling berkoneksi. Jadi kalau kita misalnya melihat ini ada air putih, kemudian kita berpikir, oh ini air putih, kita haus, pengen minum, kita menggerakkan tangan, itu udah bekerja semua. Dari mata, gerakan otot kita, apalagi mungkin penciuman kita juga kita gunakan, itu semua bekerja. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi istirahat, itu ya tetap mungkin mata kita juga bekerja. Pendengaran kita yang kita mendengarkan suara
berisi suara yang lembut, yang suara yang pelan-pelan sekali, kadang-kadang kita juga masih bisa mendengar karena semua bekerja otak kita, jadi tidak ada yang berhenti. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan kok manusia hanya mempergunakan otak hanya 10%, yaitu saya kira kurang tepat. Yang betul adalah bahwa otak itu mempunyai kemampuan 100%, dia bekerja 100%, tapi manusia hanya bisa memanfaatkan atau bisa mengoptimalkan itu hanya sebagian kecil. Mungkin berapa persennya saya kurang tahu. Jadi misalnya ibaratnya kalau gini, komputer ada Pentium Core i7 misalnya, itu hanya digunakan untuk main game saja. Padahal itu bisa untuk Word, bisa untuk Excel, bisa untuk programmer yang lain, bisa dimaksimalkan. Nah, otak kita juga seperti itu. Otak kita ini sangat luar biasa yang Allah ciptakan dengan berbagai banyak kelebihan, tapi kita tidak memaksimalkan penggunaannya, gitu. Nah, itu makanya kita gunakan secara maksimal, kemudian kita rawat. Nah, kalau kita berbicara tentang merawat otak, itu banyak hal yang terkait. Mulai dari makanan. Nah, banyak makanan. Mungkin nanti bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Yeah. Jadi makan makanan yang bermanfaat untuk otak apa, yang membahayakan untuk otak apa. Kemudian ada olahraga, baik olahraga fisik kita. Karena olahraga misalnya olahraga yang aerobik seperti misalnya lari-lari kecil, ya, terus banyak aktivitas yang lain yang banyak memerlukan oksigen, itu juga nanti diperlukan untuk otak kita. Jadi kebiasaan yang bagus olahraga, kebiasaan yang buruk harus kita hindarkan seperti misalnya merokok, minum yang keras, zat-zat yang beracun, zat-zat kimia itu ya harus kita hindari. Terus kita manfaatkan otak kita itu semaksimal mungkin, itu semua bekerja. Jadi kalau misalnya ya kita katakanlah membaca Al-Quran, baca Al-Quran, lidah kita ngomong, bergerak, tangan kita nunjuk, juga bergerak, mata kita melihat. Nah, coba kita aktifkan pendengaran kita dengan memperhatikan yang kita baca itu dengan seksama. Jadi ini juga bekerja pendengaran. Supaya penciuman kita bekerja, ya mungkin disediakan minyak wangi yang di depan kita, sambil mencium bau segar, bau wangi, sambil baca Al-Quran, mendengarkan, tangan kita gerak. Nah, itu dengan menggerakkan semua komponen yang ada dalam tubuh kita itu saling terkoneksi yang akan mempertahankan keutuhan dari sel-sel saraf kita. Nah, makanya kalau hal-hal yang kira-kira membuat kerusakan otak kita itu seperti misalnya stres, depresi, suka ngelamun, terus berpikiran negatif, apa-apa semua dipandang ya mungkin katakan serba tidak memuaskan dan sebagainya. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan sel otak yang tidak kita sadari, lama-lama akan menyusut, hilang. Nah, itu. Jadi sel otak itu harus otak kita itu ada istilahnya use it or none. Jadi gunakan atau hilang, gitu. Gunakan otak kita atau hilang. Jadi kalau kita nggak menggunakan otak kita ya hilang. Artinya kalau hilang itu ya nanti efeknya apa? Demensia, pikun, mudah lupa, hilang ingatan, hilang memori dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan otak kita. Jadi otak kita itu sangat luar biasa. Kalau kita ibaratkan dengan komputer itu, komputer yang canggih apapun, sebenarnya otak kita itu adalah lebih canggih. Kalau ada komputer yang canggih, itu kan nanti membuat itu kan juga orang itu juga dari otak. Nah, otak itu yang membuat komputer, ya nggak mungkin komputer akan timbul sendiri. Nah, orangnya sendiri punya komputer yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah ini, yang harus kita pelihara. Makanya di Al-Quran juga sering diingatkan selalu, ya, tentang orang yang berakal akan mendapatkan pelajaran. Itu terus, kalau nggak salah sampai 14 kali, nggak nggak salah di situ. 11 apa 14 itu. Jadi kalau di surat
apa namanya, surat Shot itu. Jadi orang berakal itu akan mendapatkan pelajaran dari Al-Quran ini. Jadi kalau orang yang nggak berakal, ya Al-Quran disodorkan, ya tidak akan bermanfaat. Tapi kalau orang yang berakal menggunakan pikirannya itu, menggunakan otaknya itu, akan mendapatkan pelajaran. Karena ini akan bekerja terus. Apa sih rahasia dari ini? Apa sih manfaatnya dari ini? Semua akan diolah itu. Nah, makanya kita sebagai orang yang beriman diberi oleh Allah nikmat sehat, terutama otak kita ini, ya harus kita maksimalkan. Dulu pernah juga saya sampaikan terkait dengan senam otak. Ya walaupun sebenarnya tanpa gerakan-gerakan tertentu pun kita sebenarnya bisa melakukan senam otak yang sederhana. Misalnya kita menyisir rambut. Kalau menyisir rambut biasanya pakai tangan apa? Kanan. Ini. Sekali-kali pakai tangan kiri dong. Atau menulis. Nah, menulis pakai tangan kanan, pakai tangan kiri coba. Nah, kalau bisa bareng, satu tangan kanan, tangan kiri juga nulis. Nah, itu menyeimbangkan. Itu salah satu contoh untuk senam otak. Artinya memfungsikan semua komponen otak, ya, baik kanan maupun kiri itu secara seimbang. Jadi tidak ada yang dominan. Ya. Karena dengan itu interkoneksi dari sel-sel saraf itu akan kita terjaga. Di samping kita jaga makanannya, kita jaga apa namanya, kebiasaan lifestyle-nya yang bagus, termasuk ini apa namanya, kebutuhan tidur. Kalau orang kurang tidur, jadi itu akan mengganggu juga irama di dalam otak kita, yang akan juga mempengaruhi kesehatan otak kita. Ya, jadi kalau misalnya itu dikatakan orang tidur itu antara 7 sampai 8 jam untuk orang dewasa. Ya, tapi itu bisa diatur, ya, bagaimana supaya kita cukup tidur. Karena kalau kurang tidur, walaupun apa yang kita kerjakan sebenarnya sangat penting sekali, tapi lebih penting mana dengan otak kita. Nah, kalau kita menjaga otak kita, maka besoknya kita akan fresh untuk mengerjakan yang lebih besar lagi, lebih bermanfaat lagi gitu. Sehingga kita akan apa namanya beraktivitas dengan lebih baik. Khairin nas anfa'uhum linnas, ya. Jadi sebaik-baik manusia itu lebih apa yang bermanfaat bagi orang lain, karena otak kita jalan. Kalau otak kita nggak jalan, justru malah kita jadi beban bagi orang lain. Mungkin sekilas tentang otak gitu. Yeah. Kemudian saya singgung juga terkait dengan tadi diabetes, yang sebenarnya temanya siang hari ini adalah gangguan saraf akibat dari diabetes. Jadi diabetes itu karena peningkatan kadar gula darah yang lebih dari normal, yang berimplikasi terhadap apa namanya, gangguan mikrovaskuler atau pembuluh darah yang mensuplai makanan ke saraf-saraf. Jadi kalau vaskulernya, aliran darah yang ke saraf itu terganggu, maka akan timbul efek yang kita rasakan. Jadi seperti misalnya kalau mengenai saraf-saraf tepi di sini, ya, itu awalnya mungkin kayak kesemutan, terus rasa baal. Kalau sampai terjadi kerusakan saraf, itu bisa timbul nyeri. Nah, nyeri karena apa namanya, diabetes itu namanya neuropatik diabetes. Itu khas nyerinya itu seperti rasa terbakar, panas, atau seperti ditusuk-tusuk, ya. Nah, itu kalau mengenai saraf otonom, itu bisa mungkin dari jantung jadi lebih cepat, terus akhirnya bisa menyebabkan juga ke pencernaan jadi konstipasi itu. Kalau ke otak, ke saraf pusat, bisa menyebabkan gangguan kognitif, ya. Gangguan kognitif itu, ya, dulu pernah saya sampaikan, ya, nanti akan berakhir seperti demensia atau Alzheimer, ya. Jadi ya harus kita kendalikan gula darah, karena itu akan menyebabkan berbagai macam gangguan saraf. Tentunya kerusakan saraf itu tidak berdiri sendiri akibat dari gula darah, mungkin ada faktor pemberatnya. Jadi kalau misalnya penyakit kencing manis yang muncul atau timbul pada usia muda, itu akan lebih mudah timbulnya gangguan kognitif di usia yang lebih dewasa. Nah, itu karena datangnya lebih awal. Belum lagi kalau misalnya ada hipertensi, ada apa namanya, kadar kolesterol tinggi,
kurang olahraga, kegemukan dan sebagainya, itu akan berpotensi gangguan fungsi otak, yaitu daya ingat atau kognitif. Itu sekilas tentang dampak pengaruh diabetes terhadap sistem saraf. Mungkin itu dulu Mas. Ya, baik. Jadi bisa saja kita kan raganya sangat atletis, olahragawan dan bagus berat badannya, tapi kalau sedang kelelahan ya tetap nggak bisa gerak ya, ya dok ya, karena otaknya sedang lelah. Apalagi otaknya lelah. Baik, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami persilahkan di 08 11 255 3000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita di kesempatan siang kali ini. Baik, pertanyaan pertama sudah masuk dari WA dan SMS dokter dari Ibu Siti di Pacitan. Menanyakan jika obat dari polisaraf, poliortopedi dan metformin itu apa bisa diminum secara bersamaan, dok? Demikian. Ya, selamat siang Bu Siti, moga-moga sehat selalu. Bu Siti, jadi kalau kita minum obat, apalagi dari beberapa dokter kan biasanya memberikan nggak satu macam ya, kadang-kadang ada yang 2, 3, 4, bahkan mungkin satu dokter ngasih 5 macam obat. Dan masing-masing 5, jadi 10, wah bingung caranya minum. Yang pertama, kita minum obat yang utama dulu. Misalnya kalau Bu Siti mungkin menderita kencing manis, ya obat itu dulu karena obat-obat yang diminum harus dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan, itu yang harus diutamakan. Ya kalau misalnya obat anti nyeri kan bisa agak ya dibelakangkan ada. Nah biasanya dokter itu menjelaskan ini obat misalnya metformin ini harus diminum pagi hari, misalnya 1 jam setelah makan atau bagaimana itu. Nah itu harusnya diutamakan dulu, ya karena itu nanti yang kalau misalnya sampai terlambat nanti akan berisiko. Ya itu dulu yang diutamakan. Kemudian obat-obat yang lain bisa diminum, maksudnya bersamaan tuh jangan langsung sekaligus 5 langsung ditelan bareng. Ya tetap satu-satu. Ya tetap dikasih jarak. Ada waktu, ada jedanya. Ya jangan bareng-bareng, kasihan nanti lambungnya. Apalagi kalau obat anti nyeri. Jadi minta penjelasan ke dokter, obat ini fungsinya apa, terus kapan harus diminum, ya. Jadi nanti dokter akan mengarahkan supaya nanti ini diminum sebelum makan, ini sesudah makan, itu juga tahu. Jadi kalau misalnya sebelum makan ya diminum mungkin 1 jam sebelum makan, atau yang sesudah makan ya mungkin ada jarak setelah makan, jadi jangan langsung pas makan gitu, ada juga. Itu ya bisa ditanyakan. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau mau obat dimakan boleh bersamaan, artinya jangan semua bareng dalam satu waktu, tapi tetap harus ada jeda. Kira-kira itu Bu. Ya, baik. Kami persilakan Anda bergabung di line telepon 02716793000 di line telepon, di SMS ataupun di WA tadi sudah kami sampaikan di 08 11 255 3000. Baik dok, tadi sudah, sudah ada masuk lagi nih dari Mbah Sae di Magetan. Usianya 73 dok. Dalam usia saya yang sekarang ini, kemampuan otak terasa menurun banget dok. Tidak mudah untuk menangkap, mengingat, apalagi menghafal. Juga mudah lupa. Berimbas kurangnya pendengaran, penglihatan dan gigi. Mohon pencerahannya dari dokter. Ya, Mbah Sae tadi ya, namanya Mbah Sae. Dari Magetan. Ya, moga tetap Sae terus ya. Ya, Mbah. Jadi kalau Allah sudah menentukan
memang berkurang semua fungsi-fungsi sehingga kita berkurang juga merasakan kenikmatan dunia, ya disyukuri saja, tidak apa-apa. Itu memang Allah sudah menentukan hal seperti itu. Ya yang penting sekarang harus menyesuaikan aja dengan kemampuan. Kalau memang susah mengingat ya mungkin pas waktu ingat, kalau misalnya bisa dicatat ya dicatat untuk mengingatkan. Kalau kurang pendengarannya, kurang ya, bukan tidak bisa mendengar, artinya berkurang pendengarannya, ya mungkin kalau ada orang yang berbicara dengan penjenengan ya mungkin bisa agak lebih dekat. Atau apa misalnya tentang giginya sudah pada habis semua sehingga ya makanya disesuaikan, mungkin makan makanan yang lunak-lunak, yang gampang. Jangan wah nanti kalau ada yang ngasih daging kambing, pengen makan daging kambing, wah ada ya kiriman tetangga. pikir-pikir dulu ya, cari yang lunak-lunak yang kira-kira memang mampu untuk mengunyah. Jadi menyesuaikan aja ya, karena memang namanya tua itu suatu keniscayaan ya, tapi kalau namanya pikun itu adalah suatu pilihan. Artinya supaya orang tidak bisa pikun itu harus dimulai dari awal muda, dari bahkan mungkin dalam kandungan pun harus sudah mulai orang tua memikirkan bagaimana kesehatan otak anaknya ya, supaya nanti terus berkembang tetap terjaga sampai usia tua. Tapi kalau sudah terlanjur, artinya kita sudah merasakan wah dulu tidak mendapatkan pengetahuan tentang ini, tapi tua sudah merasakan pikun, ya sudah, tidak apa-apa, ya itu memang harus disyukuri lah. Jadi Allah memberikan insya Allah yang terbaik ya, jadi menyesuaikan aja bagaimana kemampuan panjenengan. Ya, baik. Semoga itu bisa dipahami ya untuk kita semua ya, tidak hanya untuk Mbak Sai saja yang 73 tahun tadi ya. Tapi untuk kita semua yang calon 73 tahun insya Allah. Itu jika Allah mengizinkan. Tadi sudah disinggung makanan minuman. Makanan apa ini yang cocok buat kesehatan otak, dan juga makanan yang sebaliknya yang dihindari karena bisa menyakiti otak. Ya, jadi sebenarnya Allah menciptakan apa-apa yang di dunia ini pasti ada manfaatnya ya. Cuma kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Jadi seperti misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau misalnya dalam porsi makanan, ya dari porsi makanan, itu untuk karbohidrat itu adalah bagiannya 1/4, lauk pauk 1/4, sedangkan setengahnya itu adalah sayur dan buah-buahan. Karena itu adalah suatu keseimbangan yang harus memang diperlukan. Ya kolesterol itu juga diperlukan, tapi kan porsinya sedikit. Karbohidrat juga perlu. Nah, yang mungkin yang akan dilebihkan adalah sayur-sayuran, buah-buahan, karena di situ banyak mengandung vitamin. Juga ada yang mengandung asam folat, itu juga perlu untuk otak, apalagi kalau pada ibu hamil, karena juga diperlukan untuk pertumbuhan otak dari janinnya. Nah, itu asam folat, kemudian protein itu juga ada dalam misalnya kacang-kacangan, ada dalam buah ya. Terus itu harus kita seimbangkan. Jadi makan makanan yang artinya tersedia di dalam alam ini, kemudian bisa kita manfaatkan. Seperti misalnya telur itu, wah ini kalau banyak telur banyak kolesterolnya. Yang banyak kolesterol itu adalah di kuning telurnya. Yang putihnya itu aman, bagus, aman, karena dia ada mengandung albumin. Kemudian banyak juga mungkin dari ikan air tawar ya, apalagi mungkin pernah kita dengar ada ikan yang mengandung albumin yang cukup banyak itu ya, ikan gabus apa itu. Kemudian ada ikan tuna, ikan salmon, dan ikan yang lain lah. Cuma mungkin ya kita harus perhatikan cara pengolahannya. Artinya kalau misalnya kita banyak makan yang cukup bergizi, tapi goreng-gorengan aja, nah itu hati-hati, karena kalau berlebihan itu tentunya tidak bagus untuk otak. Jadi saya kira itu makanannya. Kalau hal yang dilarang itu yang mungkin mengandung bahan pengawet ya, bahan pengawet itu harus pewarna. Jadi kalau misalnya
katakanlah yang mungkin bisa kita deteksi seperti misalnya kalau saus warnanya merah banget, jangan-jangan ini ada pewarnanya. Nah, itu ya harus dibatasi. Kemudian monosodium glutamat. Jadi sodium itu natrium ya, itu natriumnya itu sendiri juga bisa menyebabkan nanti tensinya bisa tinggi. Glutamatnya sendiri juga bisa merusak otak. Ya, jadi itu makanan yang perlu dihindari. Apalagi kalau misalnya sudah banyak makanan goreng-gorengan, berlemak tinggi, merokok lagi, nah itu tidak olahraga tambah tidak olahraga, mager ya, malas gerak, mager atau malas gerak itu ya, wah tambah resiko lagi. Jadi bukan hanya soal makanan, ya makanan antara lain seperti itu, tapi juga harus diimbangi dengan mungkin olahraganya, terus cukup tidur, istirahat juga ya, cukup istirahat itu. Hindari hal jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa bahagia. Kalau minuman berarti apakah ya soda atau minuman ya seperti teh itu bagus. Yang mengandung kafein itu juga bagus sebenarnya. Karena kafein sendiri itu juga bisa membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Seperti kopi. Cuma ya harus dibatasi, yang penting jangan berlebihan. Ada yang mengatakan sehari dua sampai tiga cangkir itu. Cangkir kopi ya. Tapi yang justru sekarang yang agak merepotkan itu kalau misalnya kopi tapi campurannya lainnya banyak. Oh iya betul. Toppingnya ada gulanya, ada apa? Toppingnya, ada creamernya. jadi kurang manfaat, kurang kasih baik es ya. Lagi. Malah kalau bisa ya kopi murni itu aja, kopi. Ya mungkin kasih pemanis sedikit. Yang the real coffee ya. Ya kopi air panas udah selesai itu ya lebih selamat ya. Malah bagus itu. Tapi yang macam-macam itu yang ada tambahan gulanya, ada apalah boba dan sebagainya. Ada creamernya, ada itu justru yang ditopingi meses. Nah, nanti mau diambil manfaat kafeinnya tapi gulanya tinggi malah jadi diabetes ya, malah merusak otak gitu. Yang atas juga kadang dikasih krim kayak roti tart itu ya, Dok. Waduh. Nah, baik. Ada yang masuk lagi nih, Dok. Dari siapakah ini? Dari Hong Kong, Dok. Dari ibu apa Mbak ya ini ya. Jadi Ibu Siti Rohani yang ada di Hong Kong. Kenapa ya, Dok, setiap kali habis makan seperti halnya santan, gorengan, makanan yang digoreng gitu, kok perut langsung kayak kembung dan susah ke belakang dan juga buang angin. Mohon solusinya, Dok. Setiap makan yang bersantan ya? Ya, bersantan, kemudian yang goreng-gorengan gitu, perutnya kembung dan susah ke belakang dan buang angin. Ya sebenarnya kalau dari makanan itu sendiri kan dia termasuk ya lemak ya. Lemak itu memang dibutuhkan oleh tubuh. Cuma kalau berlebihan ya kurang baik. Apalagi kalau makanan yang berlemak diiringi dengan karbohidrat yang tinggi, nanti juga bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Nah, kalau masalah pencernaan mungkin perlu dilihat sebelumnya apakah pernah ada gangguan pencernaan yang lain, misalnya sakit mah atau mungkin pernah kena infeksi. Dicek riwayatnya ya, infeksi. Nah, itu biasanya berkaitan dengan enzim pencernaan. Jadi kalau misalnya harusnya dia bisa mencerna ini, tapi kalau enzimnya mengalami gangguan sehingga di dalam mencerna makanan kurang bagus, akhirnya mungkin akan timbul efek yang lain. Misalnya gasnya akan yang dihasilkan lebih banyak sehingga terjadi kembung. Kemudian ada mungkin enzim yang harusnya dia mengikat zat makanan sehingga akan memudahkan untuk diserap, sehingga kalau kurang penyerapannya juga tidak maksimal. Nah, kira-kira ada nggak sebelumnya riwayat masalah itu, masalah pencernaan? Nah, itu perlu dikonsultasikan dengan dokter. Kalau misalnya tidak ada, ternyata ya makanan yang seperti itu ya coba dibatasi aja. Apakah mungkin sekarang makan santan sendiri gitu enggak? Ya, mungkin makan. Jangan lodeh. Jangan lodeh kan, ya lodehnya aja yang diambil, santannya sedikit aja. Jadi nggak usah banyak gitu. Ya kira-kira makanan yang menyebabkan kurang nyaman dihindari ya. Penyebabnya dihindari. Dibatasi, kemudian sambil dicari kira-kira apa ya penyebabnya. Baik.
Terus ini yang ada di, ya belum ada yang masuk, kita lanjutkan dok. Nah, olahraga atau aktivitas atau gerakan apa yang sebaiknya dihindari karena mungkin saja berpotensi untuk mempercepat kerusakan otak atau gimana? Gini, sebenarnya kalau kita olahraga itu kan intinya bagaimana nanti tubuh mengikat oksigen masuk ke dalam badan, kemudian akan menyebabkan lancarnya aliran darah, menggerak-gerakkan bagian tubuh sehingga jadi metabolisme tubuh yang nanti akan diperlukan untuk kelangsungan hidup dari sel-sel tubuh. Kalau misalnya olahraganya itu kira-kira membuat cedera, membahayakan, ya sebaiknya dihindari. Kalau misalnya sekarang kira-kira olahraga apa yang membahayakan? Ya disesuaikan aja dengan kebutuhan, dengan kondisi fisik. Kalau misalnya usia lanjut terus pengen olahraganya balap motor, nanti kalau cedera malah repot. Ya jadi disesuaikan aja. Saya kira sebenarnya intinya dari olahraga itu semua bagus ya. Jadi kalau misalnya yang aerobik kan memang oksigen itu diperlukan sehingga nanti akan timbul energi dalam tubuh dan untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh dan akhirnya dia rasa bugar, segar. Nah itu gini, kalau misalnya kita berolahraga, kalau kita bisa mendeteksi bahwa olahraga ini dikatakan sudah optimal atau sedang, misalnya kita lari, kok kita masih bisa ngomong dengan jelas, masih bisa gampang. Gitu. Nah itu berarti dia udah optimal kecepatannya. Barometernya itu ya. Kalau misalnya kok udah patah-patah, artikulasi nggak jelas, itu udah berlebihan, itu harus melampaui ya. gitu. Sudah masuk ke merah. Ya, Alas speedometer itu gitu. Kuning, merah. Dan olahraga itu disesuaikan dengan kondisi fisik. Kalau misalnya ada terkait dengan ini sering sakit pinggang atau mungkin nyeri sendi dan sebagainya, ya dihindari olahraga yang sampai loncat-loncat dengan beban dan sebagainya, itu ya harus dihindari, ya disesuaikan aja dengan kondisi. Ya, baik. Kemudian mumpung masih ada kesempatan ya, ini saya mewakili pemirsa akhirnya nih. Apakah pada saat tidur otak kita itu masih kerja? Ya, sebenarnya otak itu dalam suasana apapun itu masih kerja, cuma tidak seluruh bagian otak itu berfungsi. Jadi misalnya ada bagian tertentu yang mungkin istirahat gitu ya, tapi tetap ada yang proses bekerja. Karena sistem listrik otak itu kan tetap bekerja. Misalnya aja pada kondisi tidur, kemudian kaki kita ini digigit nyamuk, pasti kan ada refleks gerak-gerak. Nah itu kan saraf tetap jalan. Nah siapa yang menggerakkan saraf itu kan tetap ada proses yang melalui otak. Ya. Ada yang jaga ya? Ya tetap. 24 jam berarti. Suatu saat mungkin kita kadang-kadang kalau ada yang posisi tidur itu pangkal lidah itu kan jatuh ke belakang sehingga terus orang susah napas. Nah terus akhirnya kan agak ada refleks juga. Gegap. Ya gegap untuk menarik napas sekuat-kuatnya. Nah itu otak tetap bekerja. Kasih sinyal ya. Apalagi kalau misalnya mungkin proses mimpi itu juga otak kan tetap jalan. Jadi kayak jatuh dari lantai tinggi. Ya, jadi otak, jantung itu merupakan organ yang pas tidur itu nggak istirahat ya. Walaupun mungkin kerja otak tidak semaksimal mungkin pada saat kondisi sadar. Apa langkah yang terbaik untuk mengistirahatkan otak, dok? Kenapa? Untuk mengistirahatkan otak, langkah yang terbaik apa? Istirahatkan apakah otak. Tidur, apakah healing, jalan-jalan, apa mancing, apa gimana? Kalau otak istirahat itu mungkin ya kalau otak udah nggak dipakai. Jadi sebenarnya bukan mengistirahatkan otak. Ya kita sebenarnya ya refreshing aja. Jadi tidak ada beban pikiran. Jangan sampai otak itu merasa bekerja terlalu bebannya berat. Nah, tapi santai. Ada hal-hal tertentu di mana mungkin kita perlu membuat kita tuh nyaman, segar. Nah itu saat seperti itu sebenarnya ya bagus, ya, mungkin sirkulasi otak ke sirkulasi udara yang ke otak itu bagus. Lancar. Sehingga rasanya kok segar. Nah cari aja suasana yang seperti itu. Mungkin apa di belakang ada kebun, ya sambil berkebun, sambil nanam-nanam, sambil metik-metik
hasil kebun. Kalau itu di kan Perumnas kan belakang udah punya orang. nah, itu ya mau pergi kemana, mau sekali-kali lihat pantai, udah bosan dengan pantai, lihat gunung. Kadang-kadang mungkin lihat awan ada bentuk yang bagus saja, ada nyaman itu sebenarnya ada. Ya. Jadi kalau untuk istirahat ya tidur aja, tidur kan mengistirahatkan semua dari bagian-bagian tubuh. Tapi kalau untuk istirahat otak ya saya kira nggak ada rest brain. Kemudian apakah seiring dengan berjalannya usia menua begitu ya, volume otak apa bisa menyusut, Dok? Ya, jadi begini, otak itu kan tersusun dari banyak sekali sel-sel saraf neuron yang memadati otak, dan mereka itu semua saling berkoneksi, berinteraksi satu dengan sama lain saat kita melakukan suatu aktivitas. Saya gerak gini aja ini udah banyak, mungkin ada jutaan sel saraf yang bekerja, melihat dan sebagainya. Nah, pada kondisi di mana kita mungkin kurang aktif, misalnya biasanya kan kalau orang sudah mulai tua itu malas mengerjakan sesuatu, malas baca, malas kemana, dan nah di saat itu otak yang sel-sel saraf yang nggak kepake itu banyak yang istilahnya kayak berguguran, nganggur ya? Guguran, entah hilangnya kemana atau mungkin menyusut atau, nah akhirnya otak itu juga lama-lama juga ikut menyusut, kisut. Karena tidak pernah dikerjakan secara optimal seperti biasa. Jadi kalau istilahnya atrofi, otaknya atrofi. Jadi banyak sel-sel yang hilang. Nah bersamaan dengan itu pun akhirnya ya susah. Akhirnya kalau daya ingatnya hilang ya susah untuk menggali ingatan lagi ya susah. Wah apa dia mau ingat susah. Kadang udah mau keluar dari mulut tuh, aduh, apa ini? Udah kebacut hilang. Makanya untuk mempertahankan itu ya, makanya tadi use it or none. Jadi gunakan atau nanti akan hilang. Atau use sama it sekali or ya. lost it. Gunakan atau akan hilang. Makanya sebelum ini hilang harus kita gunakan. Ya mungkin tadi seperti Bapak tadi yang terkait banyak yang lupa. Ya sekarang apa yang bisa diingat, digunakan, manfaatkan otak dengan semaksimal mungkin. Penglihatan, pendengaran, masih bisa baca. Apalagi mungkin sambil menghafal Al-Quran itu ada suatu ketenangan, gelombang otak itu stabil, tenang, terus sel-sel saraf bekerja, insya Allah ya mengurangilah supaya tidak tambah memberat gitu. Ya. Satu lagi, Dok, apakah menguap itu sebagai indikasi bahwa oksigen dalam otak persediaannya menurun? Ya sepertinya itu. Jadi menguap itu ada suatu refleks upaya untuk mencukupi oksigen yang ada di dalam darah kita dengan menguap itu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu ya biasanya memang kadar CO2-nya memang agak lebih tinggi dan gampang orang tuh menguap. Tapi apakah menguap itu mesti ngantuk? Kalau ngantuk mesti nguap ya, tapi orang menguap apa mesti butuh tidur gitu loh maksud saya? Belum tentu mesti, ya? belum mesti ngantuk. Itu ya sebenarnya indikator bahwa tubuh itu sebenarnya membutuhkan oksigen. Seperti misalnya orang kalau berdiri. Saya pernah dulu juga merasakan waktu upacara waktu SMP berdiri. Upacara itu mesti panas, SD sampai SMA itu. Terus kira-kira klemun-klemun, terus menguap. Nah itu berarti kurang oksigen. Nanti kalau dilanjutkan akhirnya jadi pingsan. Terus akhirnya menepi, cari tempat teduh di bawah pohon. Belum sarapan ini. Ya biasanya belum sarapan, dikasih minum supaya sirkulasi darah bagus. Terus berteduh di tempat di bawah pohon, ada udara segar kan jadi segar lagi. Ya, baik, Dok, terima kasih atas pencerahannya di dunia saraf dan otak untuk kali ini. Tetap kita nantikan, pasti banyak pertanyaan yang belum sempat disampaikan lewat SMS maupun WA, apalagi di telepon. Insya Allah nanti kita nantikan di episode berikutnya, Dr. Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita di kesempatan siang kali ini. Kita jumpa di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.